Pernah nggak ngerasain marah banget sama orang ya? Terutama orang yang pasti dekat sama kita dong. Orang yang bisa bikin kita kesel kan orang yang kita sayang, orang yang dekat sama kita. Karena kita merasa bahwa setiap kali dia punya masalah dia datang kepada kita. Kita yang tolong, tanpa pamrih, dengan sepenuh hati. Tapi giliran kita minta tolong, susah banget. Atau juga malah dia mampu untuk melakukan sesuatu yang langsung atau tidak langsung menyakiti hati kita. Aduh, itu rasanya maafin aja nggak mampu. Setiap kali mengalami rasa tidak nyaman atas perilaku seseorang, yang paling saya ingat-ingat, dan itu ya Allah susahnya setengah mati, adalah pesan mama tentang kerendahan hati. Satu hal kita tidak pernah tahu bahwa mungkin kita sadar atau tidak sadar juga suka merepotkan orang, mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang, dan orang itu tidak serta-merta mengingatkan kita bahwa apapun yang kita katakan menyakitkan hati, tapi memendam rasa marah dan benci dan dendam yang lama. Kedua, kita adalah orang yang pasti selalu butuh bantuan orang. Tidak mungkin kita tidak dibantu oleh Tuhan. Ketiga, ini yang tentang kerendahan hati. Bahwa sebenarnya kita nggak pernah bantu orang. Kita ini kan cuman alat. Kita ini kan cuman gagang telepon yang menjadi penghubung antara orang yang bicara dengan orang yang mendengar. Sekarang kita mau nolong orang, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, opo ya bisa. Sehebat-hebatnya kita sebagai dokter, ketika Tuhan tidak mengizinkan pengobatan itu selesai, opo ya sembuh. Sebaik-baiknya hati kita untuk menolong orang yang butuh bantuan keuangan, ketika memang saat itu kita tidak diberi uang untuk bantu dia, apa ya orang itu bisa kita bantu? Jangankan gitu, kadang-kadang kita mau bantu orang, timingnya nggak pas. Karena memang waktunya belum tiba, waktunya tidak pas. Saya tuh bahkan ngeri untuk mengatakan jangan marah, jangan dendam. Karena rasanya untuk memaafkan saja itu adalah kekuatan Tuhan loh. Karena kita tuh bilang kita memaafkan, padahal hati kita masih ganjel. Itu sama dengan gak maafin. Tapi saya selalu belajar untuk mengingatkan pada diri sendiri untuk rendah hati. Bahwa kita pun juga bukan orang yang bebas dari salah. Terutama juga kita bukan orang yang tidak pernah butuh bantuan orang lain. Terutama lagi pun kita menolong orang, kita tuh hanya kepanjangan tangan Tuhan. Itu berlanjut dengan peristiwa ketika suatu saat kita melakukan sebuah pekerjaan, lalu kita merasa pekerjaan itu berhasil. Suami saya tuh baik sekali untuk mengingatkan dan membesarkan hati saya kalau saya habis kerja keras gitu, lalu di tengah saya cuma bilang aduh capek, ini nggak berhasil, tapi akhirnya berhasil. Dia bilang oh itu hasil kerja keras kamu dan keuletanmu. Saya bahkan takut untuk mengatakan demikian, karena menurut saya pun kita berhasil itu karena mungkin Tuhan udah pegel ya, kita mintain tolong terus, tolong dong Tuhan, tolongin aku, ini nggak berhasil gitu. Mungkin Tuhan tuh udah, aku menganalogikan Tuhan itu seperti seorang ibu atau seorang ayah yang anaknya merengek aja. Ya pasti akan dikasih suatu saat ketika hal itu tidak mencelakakan anak itu. Tapi bukan karena kita mampu. Semuanya hanya karena belas kasih Tuhan. Jadi mari tolong saya diingatkan kalau saya mulai sombong. Mari kita saling mengingatkan bahwa kita ini cuman alat, cuman perangkat. Dan apapun yang kita terima itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita, kepandaian, jasa, dan seterusnya. Karena semuanya cuman karena belas kasih Tuhan. Untuk apa sombong? Kita tidak punya apa-apa untuk disombongkan.